ngangkut-angkut barang. Nama aku Cindy, tinggal di Orchard, kerjaan jual bulu mata. Orchard terus ya. Halo, nama aku Patricia. Rumahnya juga di sini. Pekerjaan kacamata. Halo, nama aku Siver. Rumahnya di Kebraun. Pekerjaan pemulung. Loh, salah. Apa namanya? Tukang daur ulang plastik Westlake gitu. Halo semuanya, nama aku Angie, tinggal di Biung, pekerjaan graphic design. Halo semuanya, namaku Stefani Forensia, tinggalnya di Wiyung, kerjanya jualan ikan. Halo semuanya, namaku Ruby, tapi biasa dipanggil Bongbong. Pekerjaanku sembako. Halo semuanya, namaku Desita, tinggal di Indrarejo, pekerjaan di properti. Ya, halo. Nama aku Niken, kesibukannya jaga anak. Alamatnya di Juanda. Jauh banget ya, langsung ini jauh banget. Ini luar biasa ya dari Juanda menuju sini. Shalom semuanya, saya Agnes. Rumahnya di daerah Maijen. Kesibukannya dalam bidang makanan, pekerjaan bidang makanan. Loh, kamu kan suamiku, loh. Lo mau nih rasain, ada mau nih kok rasain. Loh, gak sabar ya. Halo, namaku Clara, pekerjaan pengangguran. Itu sih apa? Salon, terus tinggal di rumah orang tua. Uci tinggal di Prambanan, pekerjaan serabutan. Ulang lagi. Selamat malam. Uci tinggal di Prambanan, pekerjaan serabutan. Halo, namaku Daud, tinggal di Mbabatan. Kesibukan kuliah sambil kerja juga. Halo, aku Yohanes, tinggal di Wiyung, kerjaan baja. Halo, namaku Haris, alamat di Menganti, pekerjaan tambak udang. Siapa namaku? Valen. Fansku banyak Len di sini Len. Rumah di Citraland, tetangganya kok Budi. Terus pekerjaanku di bagian fashion. Thank you Valen atas itunya. Oke, selfie mungkin yang online perkenalan. Yang online bisa lewat layar selfie ya. Vincent duluan. Ya. Silakan Vincent, Ya, oke. sebutkan nama, alamat, dan pekerjaan. Ya, halo, nama Vincent, alamat di Wisata Bukit Mas, pekerjaan programmer. Oh. Oke, namaku Selfie, alamatnya di Sambikerep, di Alam Galaksi, pekerjaannya admin. Terus next, Chelsea. Halo semua, aku Chelsea. Aku tinggal di PBG, pekerjaannya di bidang fashion. Salam kenal. Next ada Grayson. Grayson? Halo, nama saya Grayson. Saya tinggalnya di Menganti. Pekerjaan saya desain grafis. Thank you. Next ada Victor. Namaku Victor, tinggal di Sambikerep, kerjaannya bidang kuliner. Oh, thank you, thank you. Frederick bisa voice-nya, bisa ngomong atau lewat chat nulisnya, bilangnya. Soalnya tadi Frederick lagi nggak bisa on cam sama lagi nggak bisa unmute katanya.
Oh, iya. Oke. Mungkin Nggak apa-apa, dilewatin diatur aja. dulu Frederick. Oke, nanti Frederick bisa, kalau Frederick udah balas lewat chat, nanti aku sebutin. Next ada Yeni ya? Yeni Natalia. Yang Yeni belum ada respon. Ini Frederick ada chatting. Halo, nama Frederick, tinggal di Wiyung, pekerjaannya IT Manager. Panggilan kepada Yeni. Oh, mungkin Marcel dulu ya. Oke, Marcel. Oh, Yeni sudah on. Oke, Yeni. Halo. Halo. Hai. Bisa diulang selfie? Halo Yeni. Oh ya, baru join ya. Ini Yeni ini anak baru atau anak lama ya? Kayaknya dulu ada yang namanya Yeni, bukan sih? Beda ya kayaknya ya. Hai Yeni. Bisa perkenalan dulu, nama, sebutkan nama, alamat, dan kesibukannya apa? Mungkin di next dulu lagi away Next dulu kali. ya. Oke deh, kalau gitu next ada Marcel. Hai. Nama aku Marcel. Aku tinggal di Wiyung. Kesibukan sekarang kerja. Buat profesinya itu proses development. Oke, next ada Dr. Shelly. Halo, nama Shelly. Tinggalnya di WBM, pekerjaan di bidang kesehatan. Oke, next ada Steve Purnomo. Halo, namaku Steve. Pekerjaan jualan bahan bangunan, alat-alat bengkel. Tinggal di kota GRS atau Gresik. Halo. Terus sekarang Kimberly. Sebutkan nama, alamat, dan kesibukannya apa? Alamatnya di Papua, tapi lagi di Jakarta. Kerjanya agak Suaranya jauh banget Kimberly. Dan nanti disipis. Mungkin bisa diulang lagi Kimberly. Oh, kayaknya mic-nya lagi ada masalah Kimberly. Atau nggak apa-apa, tulis di chat nanti aku bacain. Iya. Boleh juga. No problem. Nice ID. Terus ada siapa lagi, Silvi? Next kita ke Samuel. Halo semua. Nama Samuel. Tinggalnya di Wiyung. Tetapi karena sedang bekerja, jadi aku sedang berada di beberapa negara Asia Tenggara. Wah, luar biasa ya. Samuel Terima kasih. Oke, ini Kimberly sudah bales. Nama Kimberly tinggal di Pakuwon harusnya, tapi lagi menetap di Jakarta. Pekerjaannya Art Director. Wow. Terus ada CGB. Halo. 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 Ini namaku Gaby bersama dengan suamiku Sony. Halo Kita Sony. tinggal di daerah Tenggilis. Pekerjaan di bagian makanan dan bangunan. Terima kasih. Terus ini terakhir ada namanya Frederick lagi. Ini Frederick yang sama atau berbeda ya kira-kira? Yang tadi. Yang lewat chat ya? Beda ya? Mungkin. Oh, bukan ya, beda lagi. Beda lagi Ya. Hai Frederick. Bisa yuk sebutin nama, alamat, dan kesibukannya sekarang apa? Oh, lewat chatting. Hai. Hai juga. Nama Frederick. Oke, hai Frederick. Alamat Duku Pakis. Halo Duku Pakis. Oh, enggak juga.
Pekerjaannya hacker. Wah, hati-hati loh kalian semua. Selamat Thank you, bergabung. Febri. Ya. Jadi udah semua ya Selvi ya? Ya, sudah Ya, semua jadi ini. ya. Iya, jadi enggak lah. Jadi banyak ya. Ya, ada programmer, ada hacker dan berbagai pekerjaan lainnya. Tapi bagaimanapun juga kita satu keluarga di sini ya, satu keluarga rohani ya. Oke. Untuk yang baru join hari ini, kita akan perkenalan dulu ya. Kita dari CGC 229 di Gereja Mawar Saron Surabaya Barat, di bawah pengembalaan Pendeta Ko Yohanes dan Ko Yohanes Sony, under TL-nya Oke dan CIK. Terus kita punya kos namanya Ko Wijaya dan C Janet, dan CGL kita yang di tempat ini itu Ko Ilim, Sebastian, dan Monica Agnes. Oke. Apaan sih Kopri? Sorry. Oke. Itu ya yang bajunya putih itu Agnes. Ya, mungkin yang belum punya komunitas. Halo. Welcome home. Mungkin yang belum punya komunitas rohani ya, CGC 229 siap menjadi tempat rumah Anda gitu. Oke, mungkin ada yang mau sharing. Silakan Mungkin yang ada mau sharing. Cek Uci katanya ada panjang sharing Cek Uci. Ya, Uci. Mungkin mau sharing. Nggak usah yang berat-berat, yang ringan-ringan aja. Oh, ada yang baru ya? Ada yang baru. Flaviana. Hai Flaviana. Kayaknya baru join ya. Halo. Ada juga yang baru join, namanya Fusen. Ada Po. Kung Fu Panda. Po. Ya, Fusen. Ya, Ko. Halo, Ko. Fusen. Halo, Ko Budi. Oh, Ko Budi kenal. Ya. Yang Flaviana sudah disapa, Silvi? Sudah, tapi belum ada jawaban. Hai Flaviana. Halo. Oke, hai. Kita lagi perkenalan sekarang. Bisa tolong sebutkan nama, alamat, dan kesibukannya apa? Iya, halo. Perkenalkan, namaku Flaviana. Sekarang kesibukannya kerja sih, pegawai swasta. Nah, sekarang Fu. Popo. Halo. Iya. Sandi Sandoro. Aku Sandi. Umur 28, pekerjaannya ya pegawai swasta juga. Welcome home yang baru join. Ya. Kita langsung balik ke sharing aja. Mungkin sharing. Sisi sharing ya. Yang online atau yang onsite silakan. Silakan yang mau sharing, nggak harus berat-berat, ringan-ringan, mau panjang lebar juga boleh, tapi tolong jangan terlalu panjang. Ayo angkat tangannya yang mau sharing. Siapa? Iki loh. Johannes mau sharing. Ko Ilim yang mau sharing. Siapa mau sharing? Ayo sharing berhadiah. Yuk, yang mau sharing yuk, yang online, yang baru join juga boleh sharing. Mungkin cerita-cerita sedikit tentang bagaimana akhirnya kepengen nyoba join CG mungkin. Yuk. Atau yang sudah lama nggak CG mau sharing, ayo. Atau yang rajin CG mau sharing juga boleh. Aduh, yang ngobrol-ngobrol sendiri mungkin ada cerita yang seru ini bisa dibagikan.
Apakah yang mau sharing di sana? Siapa yang mau sharing? Kasih clue kok, yang di online ini bingung ini. Mek, kesoknya goyang-goyang untuk kamera nih. Siapa nih? Cewuci dah yang mau sharing? Mic-nya di situ loh. Woi, mari semuanya kita sambut Cewuci. Aku sharing apa ya? Aku pikir ya, tema hari ini kita apa, Cile? Tema apa ya? More love. More love, Pak, sharing apa temanya? Maju lagi biar kedengeran, Cek. Maju lagi. Sudah, mau sharing nggak? Yes. Ya. Oh, nggak perlu. Ya. Jadi langsung ya. Sharing saya masih tentang tetangga, masa kok gitu. Ajak CG. Ini adalah kliennya Ibu Desita ya. Oh, season 4 ini udah emosi sampai sini ya. Jadi kalau yang udah pernah dengar kan tempo hari kan kasusku gara-gara tembok ya, privasi kan. Terus habis itu bulan Maret itu ternyata belum selesai. Ternyata itu ada lagi kasus gitu kan. Jadi di suatu sore tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba tercium aroma kemenyan dong. Pas lagi nyuci piring kan, takut dong, dalam nama Yesus, apa ini, jauhkan Tuhan, dalam nama Yesus, apa ini. Ternyata 3 hari berturut-turut seperti itu gitu kan. Terus pas itu mamaku datang, aku bilang, mah coba deh cium, sore-sore itu bau kemenyan loh mah, masa sih gitu. Iya bau kemenyan mah gitu. Kalau kita orang NTT percaya ya bau kemenyan itu orang lagi guna-guna ya. Jadi kita kayak masa sih bau kemenyan? Iya mah bau kemenyan mah. Terus udah takut. Terus mamaku tuh suatu saat pagi hari itu pas lari pagi, pas dia keluar ternyata tetangga itu lagi sembahyang. Jadi dia nancap dupa itu pas di depan pintu. Nah pintunya dia tuh sama pintu rumahku tuh kan mirror. Jadi ya dia nancap di situ ya masuk ke rumahku semua dong gitu kan. Aku langsung ya Tuhan, pagi sama sore ternyata bau kemenyan ini dari sebelah tuh. Terus aku tuh udah emosi. Terus mamaku juga udah kayak, kok gitu ya. Terus mamaku tuh kan sering buka pintu biar udaranya kan masuk kan. Terus aku tuh langsung ngomel gitu, mah udah tahu bau dupa kok tetap dibuka pintunya gitu, tutup dong. Terus aku tutup. Terus aku nggak beranjak dari pintu kan, aku berdiri di pintu, terus aku ngomel. Terus aku bilang, duh nih orang ya, hidup nggak bisa tenang. Langsung ketemu Tuhan aja bisa gak sih? Terus mamaku tuh lagi di meja makan kan. Dia lagi sibuk menambah berat badannya dia. Terus dia langsung nyeletuk gitu kan. Anak Tuhan udah gereja pelayanan mulu kok kayak gitu. Aku langsung, gak ada hubungannya sama pelayanan. Tapi itu kan terintimidasi juga ya, pas udah malamnya tuh pas mau tidur tuh kayak diingetin lagi, iya kan, maksudnya buah roh itu apa sih? Kasih, lemah lembut. Aku langsung, aduh Tuhan, sudah nggak usah bahas, aku mau tidur, titik, tutup, case close gitu kan. Pikirku udah selesai. Barusan ada masalah lagi gitu. Jadi ini bulan Mei aku panggil tukang taman. Masih kasus ada lagi. Aku panggil tukang taman, terus mau rapiin pohon kan, dipotong ranting-rantingnya. Tetangga sebelahnya itu keluar, terus manggil tukang tamannya. Pak kesini Pak, gitu, dimintain nomor. Tukangnya keluar. Aku pikir loh, kenapa tukangnya hilang ya? Kok nggak ada ya? Gitu. Terus tak cari-cari, oh lagi di sebelah gitu. Ternyata dimintain nomor HP kan. Aku pikir ya udahlah, mungkin mau cari Kang Tau ya, udahlah biarin. Terus sore tukangnya lagi bersih-bersih, tiba-tiba dia ngomong, C, kenapa ya orang sebelah itu resek ya? Kenapa Pak? Iya, saya disuruh ini sampah semua angkut hari ini. Saya bilang, hah? Emang taruh di halaman dia? Ya enggak sih, makanya saya bingung, Cik. Kenapa ya? Udahlah, nggak usah diangkat Pak teleponnya. Tapi dia telepon terus. Ya ditutup aja, gampang gitu kan. Udah selesai dia pulang. Seminggu kemudian tetangganya itu ngecat furniture di depan rumah. Kenalah mobilku semua putih, bintik. Ya Tuhan. Langsung aku telepon Pak Jack.
Majen, itu ada izin nggak ya kerja di situ? Hah, kerja apa? Aduh, kesini dah Pak. Mobil saya sudah bintik-bintik kayak Dalmatian. Cepat kesini gitu kan. Udah datang, dilihat, dicek. Oh iya ya harus pakai kuku ya. Ya iyalah Pak, ini kena cat semprot kayak gini aku udah pernah kena kayak gini nggak bisa, harus dipoles gitu kan. Terus komplain ke tetangganya. Terus mamanya yang keluar, oh sorry ya gitu. Nanti kita nanti nih coba deh cari bengkel gitu. Cari bengkelnya itu nggak ada niat baik, coy. Nyarinya sampai ke Ngagel, katanya LC bengkel gitu. Aku cari di Google, nggak ada LC bengkel. Itu mau dibawa kemana nih mobil? Aku bilang nggak ada Pak. Aku mau masuk bengkel di daerah Surabaya Barat. Udah masuk ke itu aja gitu. Ditelepon 1,2. Kemahalan, nggak mau gitu. Akhirnya setelah 2 hari, nggak mau ganti rugi Pak tetangganya. Nggak mau, kemahalan, nggak mau kita. Lah terus mobil orang sudah Dalmatian gini, kamu mau diapain gitu. Terus akhirnya kita nekan ke tukangnya. Kalau kamu nggak mau poles gitu kan, kita proses gitu. Karena ini ganggunya ini bukan baru sekali 2 kali, aku juga udah emosi kan. Jadi kayak, duh ini orang yang nggak habis-habis hidup, nggak tenang gitu ya. Perlu didoain khusus gitu dah. Sampai keluar kata-kata, itu cat semprot kena angin ke bawah 6 meter itu udah jadi kayak busa gitu. Itu disiram air aja hilang. Duh, pingin aku bagi brosurnya Vision Glass, dikasih kacamata gantian po. Aduh sampai gini, aduh ini orang ya udah digorek-korek pakai kuku loh baru keluar, masih ngomong itu udah 3 meter 4 meter itu catnya udah jadi busa, itu disiram air aja hilang. Hah? Jadi kalau nggak mau ganti ngomongnya kayak gini ya. Terus aduh ya Tuhan, nih orang harus diapain? Terus Pak Jack ngomong, udahlah kamu coba cari bengkel temenmu yang poles ringan aja gitu. Itu kan pakai kuku masih keluar kan. Jadi nggak usah poles terlalu berat, poles ringan aja. Akhirnya aku cari, dapat di Auto Godzilla, itu punyanya koncoku. Kesana dapat 400.000. Pak, mau ganti nggak? Ini udah yang paling murah loh, aku udah nggak glossy loh. Cuman poles aja, nggak glossy nggak apa-apa, wis penting bersih mobilku. Iya mau. Jadi tukangnya itu yang bayar 400.000. Tuan rumahnya tuh nggak mau bayar gitu loh. Jadi kita nekan ke tukangnya gitu kan. Jadi sampai aduh ya Tuhan 400.000 tuh cuman poles loh, nggak glossy loh mobilku. Aku sampai ya ampun ya orang mau apa gitu ya. Terus habis mobilku diproses, lusanya dia komplain ke Pak Jack gitu kan, ke Prambanan. Itu loh tanamannya dia sering terbang ke rumahku. Supaya Jack ngomong, coba Bu difoto. Aku sambil ngomong, tanaman apa Pak yang terbang Pak? Aku sampai bingung. Gak tahu tuh ngada-ngada. Iya Pak, itu orang sumpah loh. Dia yang bikin salah, tapi dia yang selalu nyari masalah ke aku gitu loh. Supaya Jack ngomong, sabar ya kamu ya. Memang kayak gini, aku dari awal tuh menduga gitu. Adekku tuh ngomong, nanti pasti dia akan berulah gitu. Dan itu ya memang terbukti ya. Memang orang kalau aduh hatinya kayak gitu ya susah lah ya. Jadi pas habis itu, aku pernah kan ke gereja kan dapat komuni kan, berkatilah orang yang menganiaya kamu, jangan mengutuk tapi berkatilah gitu. Yang komen-komen kan, yang cewek-cewek komennya baik-baik kan, cuma Adi Guna yang komennya paling benar. Adi Guna komennya, tuh tetanggamu tuh makanya berkati, kirimin makanan expire aja nggak apa-apa. Aku langsung, kamu kok ngerti ya? Yang lain semua, iya semangat ya gini. Oh iya, kalimatnya positif semua, cuma diguna yang itu tetanggamu. Bener loh, bener loh. Tapi ya itu maksudnya kayak Tuhan tuh selalu ngomong kayak kasih. Mamaku juga ngomong, tetangga, anak Tuhan, pelayanan mulutnya kok kayak gitu. Ada ujung-ujungnya lagi kasih gitu kan. Hari ini temanya lagi kasih. Ya Tuhan, harus kasih seperti apa ya? Tak potong diriku, tak belah-belah. Jadi ya untuk anak Tuhan yang lagi masalah, yang lagi banyak masalah ya, mungkin tahun ini kita semua harus banyak kasih ya, harus banyak sabar, banyak mengasihi gitu ya. Jadi ya begitulah. Semoga sharing nanti dari Agnes bisa lebih dimengerti ya. Kalau saya sharingnya menggebu-gebu soalnya. Cindy ya, oh ya, semoga kena nanti ya, lebih kena lagi. Thank you Cek Uci, sharingannya yang sabar ya Cek. Ya, mungkin emang ide dari Ko Adi itu bagus Cek. Kirimin makanan expert gak apa-apa Cek. Tapi better nggak usah makan expert sih, makanan yang bisa dimakan lah. Iya. Karena bagaimanapun kita harus mengampuni sesama yang besar pada kita. Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular.
Iya. Karena kenapa? Adi Gunada. Oh ya, kita doakan dia juga biar bisa join sama kita next time ya. Jadi ya begitulah. Kita harus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita, seperti Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Apabila di antara kita mungkin memendam apa ya? Ya gitulah, kita nggak suka sama orang ya durasi sorry. Oke, kita lanjutkan. Mungkin ada yang mau sharing lagi yang online. Bentar kok, sebelum lanjut, ini Selfie mau bilang ada yang baru join Zoom, ada Vanessa. Hai Vanessa. Halo Vanessa. Halo semuanya. Kita lagi perkenalan loh hari ini, banyak yang baru. Vanessa juga kenalan lagi. Sebutin nama, alamat, sama kesibukannya apa. Halo Vanessa. Halo. Sorry, apa nggak bisa online video? Oh, nggak apa-apa. Itu aja, disebutin aja. Jadi supaya yang baru-baru bisa kenal sama Vanessa juga. Halo, aku Vanessa. Rumahnya di Surabaya Barat. Saat ini kesibukanku bekerja di perusahaan swasta. Thank you, Vanessa. Welcome home. Thank you. Oke, next ini mau langsung Firman atau mau sharing lagi? Oh langsung ya. Mungkin yang mau sharing bisa setelah Firman ya. Setelah mungkin mendengarkan itu Firmannya, mungkin ada yang bawa sharing bisa sharing. Oke, kembali ke Bu Cindy. Silakan Ci Cindy. Kita doa lagi ya. Tuhan, terima kasih Bapak, mengumpulkan kami di sini hari ini ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Taruh apa yang jadi hatimu untukku ya Bapak. Taruh hamba-Mu di balik salib nih Bapak, supaya kami dapat mengerti isi hatimu lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Kasih udah tahu ya ayatnya apa tentang Lukas 19 ayat 1 sampai 10 pasti semua tahu tentang Sakius. Kita baca dulu ya. Yang ganjil cowok, yang genap cewek ya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. 19 ayat 1 sampai 10. Yang ganjil cowok, yang genap cewek. Yang ganjil cowok, yang genap cewek. Cewek cowok baca sampai 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3. Cowok dulu. Ganjil. Masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Cowok 3. Iya, kalau sih bukan. Ayo tadi. Ayo 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. 5. Ketika Yesus Ayo. Ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku ingin menumpang di rumahmu. Ayat 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari diriku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Karena orang ini adalah Abraham. 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Ya. Ya.
dari ayat 1 Yesus ke Yeriko itu bukan suatu hal yang bukan kayak nggak sengaja, tapi Yesus memang sengaja dia pergi ke Yeriko untuk dia tahu di situ tuh ada orang yang terhilang. Kemanapun Yesus pergi itu dia sudah kayak Tuhan itu sudah merancangkan dia mau ke sini untuk apa ya. Tuhan Yesus nggak pernah iseng untuk kemanapun dia membawa visinya. Dan seperti si bungsu pun dia kembali pada bapaknya, dan kita harus lebih sengaja untuk menjangkau mereka yang terhilang di sekeliling kita. Seperti kayak di daerah rumah, ya mungkin Ci Uci bisa mendoakan tetangganya mungkin. Kan dari situ kan Tuhan menyuruh untuk Ci Uci mendoakan lebih lagi orang di sekitar kita. Dan yang ayat 2 Sakeus. Dia sih tenang ya, aku deg-degan. Dan yang ayat kedua, Sakeus itu karena sebenarnya nama Sakeus itu bagus sih, artinya debiruan, orang yang murni. Tapi karena dia sudah kecap sebagai orang pajak, kayak bagi kita tuh kayak orang jahat gitu kan, narik pajak, kayak itu. Tapi sebenarnya dia tuh orangnya baik sih sebenarnya. Cuma karena sudah kecap, jadi orang tuh kayak kita juga pun mungkin merasa kayak ada orang yang mencekno, kita merasa jengkel kan, kita jadi benci kan. Padahal sebenarnya dia tuh nggak sejengkel nggak seanu itu. Cuma karena sudah kecap mungkin ada omongan orang ini kayak gini loh, tapi sebenarnya orang ini hatinya baik gitu loh. Ya kayak gitu. Jadi makanya intinya kayak sebenarnya kita itu ya itu inti jangan terlalu mendengarkan apa kata orang. Allah rindu untuk memulihkan setiap hati kita, setiap manusia. Sejahat apapun manusia, Tuhan itu mengerti isi hati kita. Maksudnya Tuhan itu melihat kita masih orang kayak mengejat, oh aku malas sampai orangnya itu, ternyata Tuhan itu melihat hatinya gitu loh kan. Dan dari situ Tuhan mencari tuh kita bisa ada di sini tuh karena kita ada yang mendoakan, mungkin kayak orang tua kita dulu mendoakan, oh kita dulu orang yang tidak percaya Tuhan, kita didoakan mungkin orang tua atau saudara atau siapapun yang dekat kita, jadi kita bisa kita di sini. Dan kayak aku dulu juga nggak bisa nggak bisa membayangkan karena adikku bisa sampai sekarang dia jadi ketua PD di sekolah, dan DE pun CG pun dia aku lebih kalah sih dari DE sampai bawa sermon di CG kelas 6 SD kalau nggak salah, 6 SD apa kelas 1 SMP dia udah bawa CG firman di CG. Aku mau kayak wow, itu pun hal yang nggak itu sih. Sekilas info. Ya mungkin kayak dan adikku itu yang mungkin bisa membawa orang tua lebih cinta Tuhan, karena kalau dari mamanya memang mama keceku itu mau ke gereja untuk ya itulah dari seperti kayak kemarin khotbah Kak Popo yang ibadah 3 kan, anak yang bisa membawa orang tua untuk ke gereja gitu ya. Jadi kita pun juga bisa mendoakan baik orang tua kita maupun saudara kita yang mungkin nggak kenal Tuhan, kita bisa doakan. Mungkin nggak bisa sekarang, maksudnya nggak bisa langsung kenal Tuhan, nggak segampang itu, tapi kita harus terus bawa dalam doa, terus bawa rindu, dan itu pun Tuhan tuh bisa melampaui apa yang kita pikirkan itu loh. Makanya aku juga nggak bisa memikirkan sampai aku sampai segitunya ambil Tuhan, aku pun ya wow miss banget sih. Terus dan Roh Kudus yang membawa menuntun kita untuk kita bisa dekat dengan Tuhan. Dan jadi kita harus intinya kita harus sering-sering membaca Injil, terus sering-sering saat teduh sih. Saat teduh itu paling penting banget. Kita harus bisa mendekatkan diri kita sama Tuhan. Dan maaf ya guys, saya deg-degan. Len, ini ono Len. Thank you. Pertanyaan sekarang, mungkin kita nggak pernah ya bertanya sama Tuhan. Kita
akan diutus ke siapa? Maksudnya kita harus diutus untuk mendoakan siapa? Kita nggak pernah kan bertanya itu sama Tuhan. Nah, jadi sekarang dan tepat seasonnya kita akan cegevan. Jadi kita mulai sekarang kita bertanya sama Tuhan. Maksudnya jangan kita kita sudah mencicipi berkat Tuhan, tapi kita meninggalkan Tuhan. Maksudnya nggak mau mendengarkan apa yang Tuhan mau untuk setiap kita gitu loh. Jadi mulai sekarang kita bercoba doa sama Tuhan, kita tanya, maksudnya Tuhan aku harus mendoakan siapa, aku harus bawa siapa, karena nanti ujung-ujungnya kita nggak ada, kita tuh yang Tuhan mau itu kita membawa jiwa, maksudnya kita harus bawa siapa ke Tuhan. Jadi mulai sekarang ya kita harus mendoakan dari keluarga, dari teman, atau misalnya musuh kita pun kita doakan supaya ya maksudnya bisa dekat, bisa mengenal Tuhan. Dan ada orang yang tertentu yang dan ada maksudnya itu pun bukan tugas bukan tugas pendeta yang bisa membantu, kita pun juga bisa, itu pun tugas kita gitu loh. Mungkin Ko Philip menggambar-gemborkan, ayo kita harus bawa jiwa, harus bayar. Tapi itu pun kita juga harus mengerti isi hati gembala kita gitu, mengikuti apa yang Ko Philip mau, kita satukan hati kita, mengikuti kekejaran apa yang Ko Philip pergi, kita harus ikut dengan apa langkahnya Ko Philip gitu. Dan apa yang membuat Sakius itu tergerak, itu yang di ayat 4-5 tergerak sampai dia tuh sampai emes sama Tuhan gitu loh. Karena pasti ada, Tuhan itu sudah menggerakkan hati Sakeus untuk Sakeus benar-benar mau menyerahkan hartanya, mau mengembalikan apa yang dia tarik pajaknya untuk orang-orang, dia itu mengembalikan. Itu karena Tuhan benar-benar dengan hati Tuhan itu mau mengembalikan Yesus, mengembalikan Sakeus gitu loh. Ada 3 hal yang membuat memenangkan hati Sakeus. Yang pertama, Yesus tidak menghakimi orang berdosa. Jadi intinya kalau misalnya kita mau bawa jiwa, ya kita harus kayak membuat bahasa yang baik. Kamu orang dosa lo, ayo ke gereja ya, kayak gitu kan. Pasti orang-orang mengejat kita. Aku ke gereja pasti tambah benci kan. Jadi kayak ya mungkin dengan pendekatan, maksudnya pendekatan, ayo diajak makan atau diajak ya kita juga benar-benar kalau mau bawa orang tuh harus benar dengan kasih. Itu yang paling penting sih, karena dengan kasih itu orang nggak perlu melihat kita sing seperti apa, tapi Tuhan bisa melihat kasih di dalam dirimu gitu. Jadi nggak perlu kita menggambar-gambar, aku nih lo ke gereja, aku lo pelayanan, nggak perlu sih. Cuma Tuhan itu cuma perlu mau kita tunjukkan kasih kita. Yang kedua, dan yang paling penting itu minta Tuhan untuk kita lebih lagi bawa kasih, karena Tuhan itu tidak menghakimi orang yang berdosa, dan kita pun jangan menghakimi orang. Dan yang kedua, Yesus membuka diri untuk berinteraksi dengan mereka. Jadi ya intinya kita ya misalnya kita ngikuti, misalnya kayak kamu punya teman dia suka makan, ya kita ikuti makan, tapi jangan sampai terlalu mengikuti jejaknya dia, maksudnya diajak makan tapi dengan ya diajak makan ke tempat-tempat yang enggak terlalu sampai seperti apa. Tapi kecuali kok dia ngajak dugem ya ojo mau dugem, maksudnya tariklah ke tempat yang enggak ke tempat dugem gitu loh. Kita benar mengikuti arahnya. Kita mengikuti apa yang dia mau, tapi jangan sampai kejerumus ke dalam apa yang itu. Kita bawa dia pelan-pelan. Fokusnya itu untuk membawa dia semakin dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, Yesus menuntun orang berdosa pada kebenaran. Pasti ya, orang yang bertemu Yesus itu pasti udah mengerti akan dituntun pada kebenaran. Jadi kita harus mempertahankan keasinan kita. Misalnya kayak kita harus rajin hati, tetap dekat sama Tuhan. Dan misalnya mungkin kayak orang tuh cuma ngelihat kita dari kayak ini loh ya, contohnya ya aku dewe ya, bukan aku membanggakan diriku, enggak, cuma kayak aku tuh kan punya teman dari gereja seberang, dan itu tuh dari sempat aku renggang sih, cuma sekarang mulai kayak aku mau dekat lagi, maksudnya aku memang mau membawa dia. Nah dari awal itu
anaknya tuh sudah ikut di GMS kan, maksudnya ikut di Eagle Kid. Terus begitu aku mau bawa sama papai. Tapi kok so angel ya, aku mikir itu semakin tapi aku memang murni aku mendekatkan diriku ke mereka karena aku pengen mereka itu apa ya, tertanam gitu loh. Karena kan dari anak kecil zaman sekarang ini kan sudah beda dengan zamannya kita gitu loh. Jadi terus kayak mama temanku pernah sempat bilang gini sih, ya lo Cia, aku ngeliat kamu tuh beda. Loh apa beda ya? Gak tahu, aku ngeliat kamu tuh sekarang lebih dewasa, lebih kayak apa ya, lebih kayak beda lah, dia bilang kayak gitu ya. Jadi kayak misalnya ya aku ya bersyukur sih, maksudnya aku bisa sampai sekarang ini ya karena dulu ternyata dari mama papaku pun, dari aku masih di dalam perut mama papaku, aku tuh kayak dibawa ke KKR ternyata. Jadi kayak Tuhan itu sudah mau pakai aku tuh dari waktu di dalam perut dulu. Jadi ya dari situ kita harus apa ya, kita menunjukkan kalau kita ini orang benar kepada orang yang biasa. Jadi kayak tuh apa ya, orang lain bisa mengenal buah kita gitu loh. Itu, dan kita juga harus peka dengan Tuhan. Jadi harus ya itu intinya, kita harus rajin satir, rajin doa, terus minta Tuhan apa ya, Tuhan aku harus apa, aku harus doakan siapa. Memang nggak gampang sih, aku pun kadang ya doa, kadang bisa doa kadang ya bisa lupa kan, kadang sebagai manusia kan kita sering, cuma kadang kita harus sering-sering mendoakan karena dari hasil doa kita itu kita nggak bisa ngeliat sekarang, tapi kita akan lihat ke beberapa tahun ke depan, bahkan itu bisa melampaui pikiran kita sih. Jadi jangan kita menunda-nunda, kita harus ikut bergerak apa yang gereja mau, karena gereja kita itu luar biasa percepatannya, apalagi bulan depan Cigevan. Yuk kita satukan hati, kita sama-sama berdoa, mendoakan yang mungkin kita apa ya, mungkin kita pikir aku susah loh ngajak ini, tapi ternyata dia tuh sudah mau buka dirinya. Tapi karena kita sing takut, jadi mungkin kita bisa terlewat dengan orang ini, padahal dia tuh sudah mau loh. Nah, jadi dari situ kita harus benar-benar kayak ya mungkin ajak langsung ikut Cigevan ya, enggak lah, langsung dibawa pelan-pelan, ayo diajak makan, diajak ketemu, diajak sharing, diajak. Pokoknya minta Tuhan supaya kita bisa menuntun pada kebenaran, karena kita harus pakai kasih untuk memenangkan jiwa-jiwa, karena zaman sekarang semakin luar biasa. Terima kasih. Dingin Pak, saya ini kasih ke siapa ini? Hostnya bukan aku Pak. Nggak lihat nih. Kelihatan yang onsite? Kelihatan. Oke. Terberkati ya dengan sharingnya Cindy ya. Thank you Cindy menyampaikan tentang Sakyus juga. Kita tahu setiap orang yang dibenci oleh manusia, Tuhan itu nggak pernah benci. Kalau Tuhan benci, kita nggak akan ada di sini. Jadi apa sih Cigevan mulai minggu lalu itu di Cigevan terus apa sih? Nah ini malam hari ini aku juga mau jelasin sedikit tentang Cigevan kayak gitu ya. Aku mau sharing sebentar, share screen-ku. Error. Oke. Apa sih Cigevan itu? Cigevan itu ada 5W 1H. Wih. 5W 1H kok kayak itu ya, bisnis plan kayak gitu ya. Siapa yang tahu bisnis plan? Nah, ini sama seperti itu, tapi kita bukan bisnis manusia, tetapi ini bisnisnya Tuhan kayak gitu ya. Karena yang kita cari bukan uang, bukan materi, tetapi kesenangan hati Tuhan, yaitu jiwa. Kelihatan? Enggak?
Iya, aku pun juga nggak kelihatan. Oke, kenapa sih kita melakukan Cik Evan dulu ya. Cik Evan tuh kayak kita itu melakukan kegerakan bersama-sama di seluruh Indonesia, nah di seluruh dunia, karena CG kita juga sudah menyebar di beberapa negara di dunia, gitu kan. Nah, Cik Evan itu dilakukan untuk menjangkau jiwa, gitu ya, menjangkau orang-orang yang terdekat kita, mulai dari keluarga, mulai dari teman, pasangan hidup, mungkin pacar atau gebetan atau cuman kayak gitu ya. Atau juga bisa juga dengan sampai ke mungkin lingkungan kita, yaitu lingkungan pekerjaan kita, teman kerja ataupun karyawan ataupun bos kita bahkan kayak gitu ya. Untuk kita itu sama-sama bertumbuh, sama-sama kita itu mengenal Tuhan. Kenapa sih? Ya, ini ayat terkenal ya toh. Kenapa dulu sih? Kenapa harus fun kayak gitu ya? Amanat Agung semua sudah tahu, jadi semua bangsa muridku. Baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kayak gitu ya. Penginjilan itu harusnya fun. Karena penginjilan sendiri itu bukan berarti harafiah kita itu membagikan firman yang saklek dari Alkitab kayak gitu ya. Tetapi sama yang dikatakan seperti Cindy tadi, itu kehidupan kita itu yang menjadi apa yang orang lain itu lihat dalam kehidupan kita. Nggak mungkin kan kita itu masuk ke orang itu memperkenalkan Tuhan sebagai seorang pendeta kayak gitu ya. Orang itu lebih tertarik kalau kehidupan kita itu benar, terus loh, kamu kok bisa jadi kayak gini? Padahal dulu kamu itu kan gunung. Sekarang kok bisa jadi gini gitu ya. Nah, perubahan-perubahan hidup kita itulah yang akan menjadi kesaksian kehidupan kita. Kehidupan Tuhan hidup dalam kita kayak gitu ya. Kenapa fun? Di Kisah Para Rasul, dengan bertekun, dengan sehati, berkumpul, kayak kita ya, sehati dan berkumpul, yaitu ciki kita ya, kayak gitu ya. Tiap-tiap hari dalam bait Allah memecahkan roti, pulang ada makanan biasanya, ya kan? Kalau nggak ada kita ke papasan, kemana kayak gitu ya. Pecahkan roti berarti ada roti, ada berkat jasmani kayak gitu ya. Di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira. Nah ini loh, kita kalau datang ke CG dengan hati yang terpaksa, kemungkinan kita nggak akan dapat apa-apa dalam CG ini. Karena kita nggak tahu komitmen atau tujuan kita ke CG ini ngapain. Selain ketemu dengan orang mungkin ya, ataupun ada, oh ya, aku mau cari pasangan hidup yang benar, makanya aku datang ke CG. Betul. Yang di ujung mungkin bisa geser pindah ruangan. Wow. Dengan gembira kayak gitu ya. Daripada keluar KB aku keluar deh. Oke, lanjut. Dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ketika kita hidup, ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan itu percayakan orang demi orang di dalam kehidupan kita, percaya. Jadi ketika kita sudah mau mendekat dengan Tuhan Yesus, kita ada perubahan hidup. Ketika kita bertemu Tuhan Yesus, otomatis akan ada perubahan hidup. Antara itu, yang bisa melihat perubahan hidup itu siapa? Orang-orang terdekat kita. Makanya itu kenapa kehidupan kita bisa menjadi kesaksian yang hidup. Karena orang-orang sekitar kita itu melihat ada perubahan yang terjadi ketika kita itu mengikut Tuhan Yesus. Nah, paling gampang, sekitar teman-teman kita mungkin ya, yang mungkin masih belum bahkan belum mengenal Tuhan Yesus kayak gitu ya. Kita nggak ngomong dari agama apa, semua agama, kalau memang belum mengenal Tuhan Yesus, kita itu ada perinduan untuk memperkenalkan Tuhan Yesus itu siapa. Makanya ada cek fun kayak gitu ya. Fun karena dapat dilakukan semua orang dengan cara yang mudah bersama-sama. Buat habis why terus what. Cek fun adalah sebuah kelompok penjangkauan yang melakukan kegiatan bersama-sama secara sengaja dengan persiapan dilakukan dalam sebuah kurun waktu tertentu dalam jadwal dan bisa dibaca sendiri nanti ya. Nah, ini Matius.
Nanti tambah ya kalau anu ya. Jadi kalau kurang tambah ya. Jadi CGFAN ini apa? CGFAN itu kita nanti ya, dalam CG kita C229 ini, kita akan membagi kelompok-kelompok kecil. Jadi satu kelompok besar ini menjadi satu kelompok itu berisi 6 orang, 2 orang, enggak lah, kalau 2 orang enggak lah. 6 sampai, ya nanti, pokoknya CG kita nanti akan bergerak dengan jumlah yang dibagi-bagi. Nah, setiap kelompok itu nanti akan ada yang namanya pemimpin kelompok dan juga wakil pemimpin kelompok. Ini secara teknis ya. Hitungannya yang pemimpin kelompok itu seperti CGL-nya, kemudian yang wakilnya itu seperti sponsornya. Nah, kita minta yang di sini itu kita memiliki kerinduan hati yang benar ya. Jangan sampai kita hanya memanfaatkan momen, oh cuma gara-gara CGFAN aku gerak lah, tapi setelah itu enggak. Dikatakan, wah tadi itu adalah gaya hidup. Gaya hidup para murid Tuhan itu menjangkau jiwa. Gitu. Bukan cuma 1 bulan toh kita menjangkau jiwa, tetapi kita itu memiliki rasa yang membuat kita itu juga sama seperti Tuhan itu kenapa turun ke dunia untuk menyelamatkan orang. Kita nggak mungkin lah bisa punya kasih seperti kayak gitu ya. Cuma kita harus belajar mengerti isi hati Tuhan. Karena kita anak Tuhan. Gitu ya. Nah, buatnya ini nanti kita akan bagi ke kelompok-kelompok kecil. Lanjut, gimana? Nah, ini beritanya, CG nggak harus di rumah CG atau di tempat CG, gitu ya. Nanti CG-nya bisa di restoran, Wilin, kayak gitu ya. Classy room, vision glasses, mungkin yang di online mungkin ada siapa? Wah, ada itu sleepwear, Flipcare kok. Flipcare. Ada eyelash kok. Banyak lainnya gitu ya. Jadi nggak terpaku di satu tempat aja. Karena kita mau memulai untuk tidak terlalu kaku juga. Karena ada orang yang diajak mungkin, ayo CG, Selasa di mana? Di sini. Wah, aku masuk tempat ibadah, nggak mau. Gitu ya. Wah, jauh, nggak seru. Gitu ya. Oke, lanjut kita langsung ke Bon Cafe kayak gitu ya. Wah, menjangkau di Bon Cafe. Bisa Dira. Mungkin bisa pinjam Budi tempatnya nanti ya. Bisa Dira. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ini kita bisa di rumah CG maupun enggak di rumah CG. Nanti kita akan susun juga jadwal-jadwalnya. Nanti kita akan beritahukan juga. Seru ya. Gwen, kapan kita memulai kegerakan ini bersama-sama secara serentak seluruh dunia? Itu di bulan September. Bulan depan. Tetapi kita nggak akan menunggu bulan depan. Karena ini adalah gaya hidup. Karena ini adalah lifestyle. Gitu. Karena kita adalah anak Tuhan. Bapak depanmu. Nah, nanti kita juga akan ada simulasi ya kayak gitu ya. Kita akan mengadakan simulasi juga kayak gitu. Seru ya. Siapa yang ikut ke gerakan ini? Kita semua. Kita semua akan ikut ke gerakan ini. Saya suka baju hijau ini. Excited banget ini. Excited. A+. Ya. Siap. Kayak gitu ya. Seru ya. CGFAN tuh seru ya. Kayak gitu ya. Enggak kaku ya. How-nya wah ini banyak. Ada persiapan tanggal ini segini loh. Banyak. Tetapi yang kita hari ini akan lakukan adalah ini. Nanti Agnes ini sudah membuatkan kartu VIP. Kartu VIP itu apa?
VIP itu adalah very important person. Ini tertulis Pak. Data VIP itu tertulis. Bukan saya yang buat. Iya. Nah, itu bagus. Contoh yang saya. Salah kan saya. VIP sendiri nanti itu listnya adalah seperti ini. Siapa VIP yang akan kita undang? Ada yang saudara, keluarga, teman, tetangga. Teman sosial, Facebook, Instagram, Friendster, hobi. Jadi ini nanti akan dibagikan juga berdasarkan nanti kita pembagian kelompoknya kurang lebih 4 ya. 4 ya. Nah, dari 4 itu kita akan pecah lagi 10. Nah, banyak. Nanti isinya apa sih? Cegevan itu isinya apa sih? Nah, ini tak bocorin dulu ya, randang cegevannya. Kurang lebih. Jadi ada yang namanya, ini nggak paten seperti ini ya. Kita ini loh, kita kasih contoh kayak gini. Ada kayak misalnya datang, biasanya kita kan langsung bercengkrama ya satu dengan yang lainnya, terus kita langsung atmosfer selesai, perkenalan sebentar, habis itu lanjut gitu. Kalau sekarang ini ada kayak warm welcome atau icebreaker gitu loh, kayak pencairan suasana. Siapa yang pernah ikut CGAOG? CGAOG. Nah, itu dulu kalau aku join di sana itu selalu ada permainannya. Nah, permainannya itu biasanya saya skip. Karena saya nggak kenal. Jadi kita harus membuat games ini bukan yang kayak bukan yang kayak hanya sebagai games kayak gitu ya. Nah, makanya nanti kita butuh Valen untuk menjelaskan semuanya. Langsung muncul perkataannya. Kemudian ada worship, ada word, ada witness. Kok banyak ya? Kok bagiannya ada word, ada witness, ada apa? Ini hanya sebagai guidance kita kayak gitu ya. Sampai ada word prayer, tapi intinya dari rundown ini adalah ujung-ujungnya adalah memenangkan jiwa. Apapun yang kita lakukan di hari itu atau hari CG itu, ujung-ujungnya bukan membuat member itu senang, bukan membuat yang ada di CG itu senang semua, tetapi ujung-ujungnya adalah keselamatan. Ujung-ujungnya adalah baptisan. Kerinduan kita adalah ujung-ujungnya adalah banyak orang diselamatkan melalui CG kita juga. Siapa sih yang nggak suka saudara kita yang mungkin belum kenal Tuhan tiba-tiba bisa kenal Tuhan, minta baptis, mau dibaptis, yang mungkin sudah 10 tahun lah, 20 tahun kita kenal, kita nggak bisa masuk, tetapi di momen ini kita cuma ngajak pergi, ayo hangout yuk, ayo makan-makan yuk, ayo badminton yuk, ayo nonton yuk, gitu. Terus pulang-pulang dari sana, terus hari ini loh aku nggak tahu ya pekerjaanku kok tiba-tiba itu kayak ada customer ngamuk-ngamuk, tapi aku dikasih hikmat kayak gini-gini. Mereka pun kayak, wih, hikmat apa? Aku ya mau. Mungkin aku ada customer sih kayak gini juga. Masuknya bisa berbagai macam kayak gitu ya. Mulai dari mungkin kalau ketika mereka bisa tanyai, mungkin ada masalah apa atau ada pergumulan apa, kita mulai menjawabnya bisa mulai dari sana juga, ataupun dari berbagai macam lainnya kayak gitu ya. Jadi CGFun ini nggak kaku lah. Jadi kita juga bukan dituntut ya, kita dibuat menjadi sekreatif mungkin sesuai dengan kita sendiri. Gitu. Nah, ujung-ujungnya kembali lagi adalah jiwa-jiwa. Ujung-ujungnya adalah baptisan. Ujung-ujungnya adalah keselamatan satu jiwa. Itu seluruh surga bersorak-sorai. Ada satu jiwa yang pulang. Ada satu jiwa yang dipersembahkan kepada Tuhan. Itu seluruh surga bersorak-sorai termasuk kita gitu ya. Dalam 1 juta jiwa yang gereja Mawar Syaran
punya visi ada 1.000 gereja lokal dan 1 juta jiwa. Dalam 1 juta jiwa itu ada keluarga kita. Dalam 1 juta jiwa itu ada pasangan hidup kita, ada keluarga kita, teman kerja kita, karyawan kita, bos kita, siapapun. Jadi jangan anggap 1 juta jiwa itu hanya target manusia, angka. Enggak. Targetnya adalah kehidupan. Ketika kita dalam kehidupan ini sudah menjalankan apa yang Tuhan mau, pasti kita juga punya kerinduan. Kalau enggak, kita enggak usah ke Tuhan lagi. Gitu loh. Kalau kita enggak mau, enggak ada kerinduan untuk menyelamatkan, bahkan misalnya mulai dari keluarga kita atau apa, aku pun harus cek diri gitu ya. Aku selama ini ikut CG buat apa? Aku ini selama ini ikut Tuhan itu buat apa? Datang gereja, datang pelayanan itu buat apa? Kadang itu kalau ditanya kayak gitu ya, kamu apa melayani? Ya, aku cuma mau mengembalikan apa yang Tuhan sudah berbuat, kebaikan yang Tuhan sudah berbuat dalam kehidupanku. Nggak akan bisa. Ya, soalnya aku punya waktu luang. Ataupun apapun yang menjadi tujuan kita melayani, apapun yang menjadi tujuan kita gereja. Sama seperti lagu tadi ya, selidiki aku, lihat hatiku, apakah benar aku itu mengasihi Tuhan. Kita datang ke sini memberikan waktu kita, tenaga kita, bahkan keuangan kita, pekerjaan kita, mungkin kita ada harusnya ketemu klien terus kita postpone atau apa, demi apa ya? Karena kita tahu kita itu butuh Tuhan. Gitu ya. Kita nggak mau memberikan waktu sisa, nggak mau memberikan waktu yang apa adanya, tetapi kita itu menyediakan waktu, bukan menyisakan, memberikan sisa waktu. Gitu. 24 jamku, aku mau memberikan berapa jam di hidupku untuk Tuhan, berapa persen dalam kehidupanku aku mau fokusnya kepada Tuhan. Kerinduan kita adalah 100% kehidupan kita untuk Tuhan. Gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau untuk hal-hal yang lebih teknisnya, pembagian kelompok, kemudian nanti orang tuanya seperti apa, nanti kita akan rembukan kayak gitu ya. Nah, nanti setiap meetingnya nanti kalian akan diabari juga. Kita pun sangat-sangat welcome ya kalau ada ide-ide dari teman-teman sekalian, baik yang onsite maupun yang online gitu ya. Ayo, dalam kegerakan ini jangan sampai cuma menjadi kegerakan sebulan, tetapi kegerakan kita seumur hidup gitu ya. Amin. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini? Yang online aman? Suaranya terdengar jelas kan? Nggak terlalu gede suaranya. Aduh. Oke. Oke, yang online mungkin nggak terlalu denger ya. Makanya minggu depan onsite loh. Nggak. Nanti kita akan share rekamannya juga. Ini karena ini ter-record harusnya. Ya nggak sih, ter-record nggak sih? Iya, record. Oh, ya, record. Oke. Pokoknya intinya adalah ayo kita sama-sama kegerakan ini bukan kegerakan satu orang, tetapi kegerakan seluruh. Gitu ya. Kita mungkin belum tahu cara menjaga jiwanya seperti apa, makanya kita buat dalam grup-grup gitu ya. Kita nggak sendiri. Kita akan bersama-sama saling menopang. Aku sama siapa nanti, Lim? Nah, nanti aku coba cari jiwa di sana, Ci. Cari teman. Aku udah tahu, pasti 2 orang itu pasti aku tahu lah siapa. Apa yang maksudnya? Di, hati-hati. Ya. Di buka kamera dong, Di. Ah, malu. Ya wes, oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin Agnes mau nambahin? Ya, VIP list. Tadi Ilim bilang itu putaran apa? Ya. Bisa, muter-muter. Ini nanti juga kita keluarin sekarang ya, Koko. Ya, boleh. Bisa di-share.
Jadi bawa lah ya. Jadi tadi kan Ilim kan ngomong nanti kita CG kita akan jadi 4 kelompok. Mungkin terkesan loh kok CG kita di 40 orang tapi kok jadi 4 kelompok gitu ya. Tapi nanti ada yang bagian online juga gitu ya. Tapi inti core dari CG Fun ini adalah kita minta partisipasi kalian untuk kalau sebisa mungkin bisa onsite gitu ya, karena memang ini kan kayak penjangkauan gitu ya. Jadi lebih banyak ke apa ya, aktivitas aktivitas ketemu gitulah ya, kayak fellowship segala macam. Jadi kan memang kita butuh yang namanya keaktifan gitu ya, jadi onsite gitu ya. Nah, kalau tadi Koilin bilang juga setiap kelompok itu kan ada ketuanya ya, akan ada asistennya, asisten ketua gitu ya, kayak wakilnya gitu ya. Tapi bukan berarti maksudnya CGL terus asistennya adalah sponsor, bukan. Kata-kata yang tepat adalah jadi yang ketua itu adalah memang ya seperti Pak CGL-nya, dan yang di bawahnya itu adalah sponsor semua. Jadi tidak ada yang nganggur. Jadi gini ya, misalkan satu kelompok gitu ya, oh Ilim, asistennya tetap aku gitu ya. Terus aku punya Devabuya, aku punya Kobudi, aku punya YS, aku punya Valen, aku punya CEO gitu ya. Nah, mereka ini sama-sama kita bergerak, bukan hanya kalau misalkan tadi diomongi sponsornya cuma yang asisten tok, yang lainnya cuma member datang tok gitu ya. Tapi semua itu bergerak, semua itu ikut aktif ambil bagian, karena nanti setiap yang namanya tak sebut di kelompok itu akan punya tanggung jawab juga, akan punya job desk gitu ya. Nanti mungkin lebih teknisnya minggu ini kita akan usahakan meeting dengan ketua-ketua kelompoknya. Jadi nanti kalau sudah tahu kelompok dan membernya dan anak-anak di bawahnya, jadi nanti lebih gampang untuk kayak delegasi tugas segala macam. Karena di CG Fun ini kita memang rindu gitu ya, bahwa setiap kita itu kenapa kok dicari kecil-kecil, apa nggak satu CG jadi satu kelompok gitu ya, nggak bisa. Karena kalau ada kayak gitu ada sing leha-leha. Jadi kayak maksudnya ini kayak halah ya wis lah ben CG ana sing nyari jiwa, halah ben sponsore, tapi enggak. Tapi di sini kayak kapan hari kita dapat impartasi juga dari Pastor Fuji gitu ya. Pastor Fuji itu bilang gini, dan menurutku oh iya benar gitu loh. Ojo jadikan ini hanya sekedar September CG Fun, aku mau cari jiwa, aku mau rindu untuk keluargaku ini bisa kenal Tuhan, keluargaku ini bisa dibaptis kayak gitu ya. Mungkin ini sih menjadi doa kita, aku ya nggak tahu ya, mungkin di setiap hati kita ini kayak ada terbesit satu nama, kayak aku rindu ada itu kenal Tuhan, aku rindu anak itu punya terobosan gitu loh. Nah, bukan hanya pada momen CG Fun, tapi jadi lifestyle kita, karena adalah DNA kita gitu loh. Kalau kita ini jadi anak Tuhan, ya kita mau gitu loh, nggak mau toh kita cuma maksudnya kita tok diselamatkan, tapi yang lain itu kayak aduh kayak ketinggalan kayak apa gitu. Tapi percaya bahwa saat kita tuh diselamatkan, kita mau memberitakan kabar baik gitu ya. Kita memberitakan kabar baik itu ke teman-temannya kita, jadi akan terus menjadi lifestyle kita. That's why jadi kelompok kecil, jadi semuanya itu bergerak. Jadi semua di sini waktu kita ngomong tentang CG Fun, kira-kira siapa? Mulai diinget-inget kayak siapa ya? Terbesit satu nama siapa ya sing mau kita ajak. Jadi semua harus aktif mengajak gitu ya, bukan hanya tugasnya ke kelompok dan asisten, tapi semuanya itu adalah sponsor, semuanya bergerak. Amin. Semuanya adalah leader. Nah, nanti ini itu nanti ini next juga. Jadi nanti aku akan bagikan ini, nanti kita akan bagi kelompok ya. Yang online aku minta tolong, tadi udah bilang tolong Chelsea juga untuk yang mimpin. Kita akan ini, jadi kayak tadi dari buklet itu VIP, very important person. Ini tuh kayak orang-orang sing kita anggap VIP ini adalah orang-orang baru, jiwa-jiwa yang kita bawa gitu ya, atau orang sing memang kita rindu dia kenal Tuhan atau apa dengan cara fun, bukan kayak itu ya anarkis atau kayak apa ya Lim ya bahasanya itu iya kayak maksa, bukan gitu ya, tapi memang benar-benar kita rindu dia mengenal Tuhan lewat hidupnya kita gitu ya. Nah di sini ada bisa ditampil mulai ya? Bisa dong. Nah itu, siapa VIP yang kita undang? Orang yang belum mengenal Tuhan gitu ya. Belum pernah dengar Injil. Nah itu. Atau orang yang belum diselamatkan. Misalkan dia hanya sekedar, atau mungkin kalian punya teman yang kayak, aduh suam-suam kuku lah, jadi Kristen-Kristen nantok, Kristen KTP gitu ya. Ya ayo diajak biar dia semakin berapi-api dalam Tuhan, mengalami Tuhan gitu ya. Dan orang Kristen yang belum lahir baru, ya itu maksudku tadi. Nah ini, bisa di-zoom. Nah, itu ya. Jadi nanti kalian akan kembali ke ini, sorry agak malam hari ini. Nanti kita akan kumpul dulu ya ketua dan membernya. Nanti sama-sama kalian ngisi. Gitu ya. Jadi satu orang isi satu. Aku rasanya terbesit, aku ini ada teman satu.
tak tulis namanya. Itu adalah teman, bukan teman kos, bukan tetangga, bukan. Teman lama yang yang sudah jarang berhubungan dengan Anda. Nah, ini koncoku ini jauh di sana, tapi aku kayak mau tiba-tiba tadi barusan kayak ingat, oh ya, tak kontak PC. Nah, itu namanya ditulis gitu ya. Setiap kalian serah, misalkan oh kayak tetangga Cuci gitu ya. Oke, aku mau ngajak gitu ya. Misalkan gitu ya, atau mungkin bukan tetangga itu, tapi kayak tetangga sebelah mana gitu ya, itu kan ada. Ayo gitu ya. Atau, ajak tetangganya Uci. Barusan dirasa nih. Gitu ya, atau siapapun. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri, nanti ketemu sama kelompoknya masing-masing, oke? Oke, langsung aja dibagi kelompoknya. Jadi gini, kemarin memang aku dan sponsor-sponsor ini sudah tak tanyai, maksudnya untuk mulai nanyai ke anak-anaknya, apakah bisa aktif secara onsite, maksudnya secara itu atau tidak gitu ya. Itu gunanya tuh untuk ini guys. Jadi kalau kalian bertanya, oh sih aku ditanya gini, memang untuk membagi tugas kelompok agar lebih efektif. Karena nantinya akan dibagi yang online akan kumpul sendiri. Karena memang ada beberapa juga yang, oh sorry Nas, aku masih nggak bisa onsite. Oke, nggak apa-apa gitu. Nanti akan ada tugas juga yang onsite, yang online, sorry. Oke, yang grup pertama ya, itu ada Ilim sama Agnes, terus ada Silvi sama Koyo, ada Revani Haris, sama aku Daniel. Daniel tuh biasanya online itu ya. Sama Cevanessa. Cevanessa ini online juga. Ada 8 orang. Grup A ya. Terus grup B. Ada Chelsea, ada Cindy sama Ceo. Chelsea, Cindy, Ceo. Cuma Chelsea hari ini dia online. Aku minta tolong di take cover. Jadi tolong Ceo sama Cindy ya. Ceo, Cindy, ada Clara, ada Uci, ada Evelyn. Evelyn ini biasanya online. Ini masih belum tahu. Evelyn, ada Valen, ada Shelly. Ada Shelly juga. Shelly online, tapi aku sempat tanya Shelly, katanya dia mau oke. Itu ya, tadi Shelly ikut Cindy, Chelsea, sama Ceo. Ingat ya, tim Garuda. Tim Garuda. Terus ada Vincent. Ada Vincent. Jadi Vincent ini kan karena dia kan agak pekerjaan juga gitu, mobile juga Marcel. Kita kapan hari tanya Marcel sih ya, cuma Marcel memang tidak bisa onsite, tapi karena CG ini kan bukan hanya CG di dalam, tapi CG di luar. Siapa tahu gitu pas Vincent lagi di Surabaya atau Marcel juga lagi kosong, kelasnya libur, amin ya Sel ya, amin ya Yip ya. Aduh ya Yip, ada kelasnya libur ya Yip, jadi saya ikut. Jadi kalau memang mereka available di hari Selasa atau pas kalian lagi outing, lagi fellowship di luar, ikut masuk grupnya Chelsea, Cindy sama Ceo ya. Oke, Yip sama Vincent ikut situ. Terus grup C, ada P sama Angie. Nah ini di bawahnya ada Bongbong, ada Jenny Ken, ada Patricia Huang. Patricia Huang ini hari ini nggak bisa join, badminton itu. Terus Desita sama Steflo. Nah itu ya, itu di grup C ada 7 orang. Terus Dirasa gak enak ini. Iya ya, oh iya ya Mas ya. Kok lucu ya, ini pas loh tempatnya. Pasti kita nggak tahu lagi apa. Ini grup D ya, grup. Oke, bisa dilanjut ya. Yang grup D itu ada Kotan sama Foni. Kotan sama Foni, di bawahnya adalah Joshua. Joshua tahu ya, Joshua. Josh ya. Joshua Josh. Ada Silver, ada YF, ada Ko Victor. Ini coba nanti kamu belum nanya Ko Victor. Nah, Victor, ada Ko Budi. Nah, kita usahakan Ko Budi bisa onsite terus ya. Lalu Ko Adi Guna ini juga sama kayak Vincent. Jadi kadang di sana, kadang di sini gitu ya. Jadi kita berdoa juga Ko Adi September banyak di Surabayanya. Jadi kalau Ko Adi di Surabaya, ikut CGV-nya grup D, yaitu Kotan sama Foni itu. Sudah kuduga. Iya. Soalnya kalian strong. Iya. Karena memang jujur guys. Apa sih? Kenapa?
Gini, jadi memang membagi kelompok ini butuh doa dan puasa teman-teman ya. Jadi mohon maaf, nanti ini akan kedepannya juga akan kita itu kan kok. Nah, ini kan banyak VIP juga, ada Daud, ya, ada Frederick, ada apa yang memang kita belum sempat reach untuk tanya bisa join onsite or apa gitu ya. Nanti akan terus bisa waktu bisa berubah gitu ya. Sebelum September pasti fixnya sebelum September. Nah, kenapa kok gini? Karena CG kita ini diberkati banyak ceweknya ya teman-teman ya, banyak sekali ceweknya, dan memangnya kita atur sedemikian rupa biar balance gitu loh. Jadi apa ya Lim yang ngomongnya? Biar efektif. Biar efektif gitu ya. Jadi bukan ini grup ini, jadi cewek itu sini, sini nggak ada cowok ya, bukan gitu ya. Tapi kayak grupnya kita, kayak Agnes sama Ilim ini kita concern ke yang sudah married gitu ya, kayak maksudnya ke lebih yang pasangan-pasangan gitu ya. Jadi lebih ke arah situ gitu loh, karena memang mungkin kita akan menjangkau ke pasangan suami istri kayak gitu ya. Nanti kalian berdoa sama Tuhan. Ini aku Mbak Koilim tuh sebelum CGFan ini memang kita ya sama-sama berdoa gitu ya. Tuhan kita mau jangkau siapa, tapi Tuhan taruh di dalam hatiku gitu ya. Gak tahu like Koilim berdoa ya apa, tapi Tuhan taruh di hatiku kayak aku rindu, maksudnya banyak pasangan yang kalian dimenangkan gitu loh. Kayak maksudnya ada Mbak CG ini juga one day akan membelah gitu ya. Dan kita memang rindu banyak calon-calon leader gitu loh ya, yang berpasangan juga ya suami istri CG Family, karena CG kita ini CG Family gitu ya. Dan kita pengen rindu juga untuk menjangkau daerah itu. Nah, setelah kalian bagi kelompok ini, kalian tugasnya adalah berdoa. Tanya ambek Tuhan, kira-kira apa sih Tuhan taruh gitu ya dalam grup kalian. Oh, aku ini dipakai kayak Ilim ini juga punya strategi. Setiap Jumat kan ada badminton itu. Dan badminton dia itu kayak punya strategi kayak bahwa oke, badminton kemarin tuh memang nggak tahu ya Tuhan kasih orang-orang random gitu ya, kayak orang-orang sing ternyata lama, koncoy Koilim lama tiba-tiba join itu gitu loh. Terus memang ternyata selidik demi selidik memang kerohaniannya itu agak mampet gitu ya mungkin ya. Nah itu mungkin menjadi ladang untuk CG Fun gitu ya. Tapi padahal kan ya badminton gitu loh. Tapi di balik itu mereka ini rindu untuk mereka tuh kenal Tuhan kayak gitu ya. Jadi bukan berarti bahwa lo kok pilih kasih, ku cowok cewek tok sini cewek ini tok gitu ya. Tapi memang kita dengan berdoa, kita atur kelompok ini juga ACC, perlu ACC teman-teman, jadi nggak gampang gitu ya. Tapi aku percaya bahwa nanti ke depannya Tuhan akan semakin tambah-tambahkan hikmat, juga tambah-tambahkan member. Kayak Daud ini kan juga belum masuk ya. Soon kita akan bagi juga yang Frederick juga sama yang online. Sementara yang online ini kita jadikan satu. Kayak Ko Owen Daisy kan dia akan bulan depan dia kan di Jakarta gitu, karena melahirkan. Jadi otomatis dia tidak akan aktif gitu ya, mungkin dia di onsite, tapi kita arahkan dia cukup ke online gitu, karena nanti online juga ada tugasnya sendiri gitu ya. Jadi tidak ada yang nganggur, jadi semuanya bergerak karena kita tahu ini adalah isi hati Tuhan. Jadi sama-sama kita mau tangkap. Aku percaya pada saat kita itu menangkap, pokoknya tangkapan saya lah, how to-nya ya apa, pokoknya kita tangkap. Aku percaya Tuhan itu akan kasih mimpi buat setiap kita. Tuhan itu akan kasih kasih sesuatu lah dalam hati kita sih, buat kita tuh semakin oh iya aku mau berjalan menuruti apa sih Tuhan mau. Bukan jangan kalian lihat ini acara gereja tok, bukan, tapi lebih dari itu. Ini adalah kerinduan isi hati Tuhan sebagai kita anak-anak Tuhan gitu ya. Kita harus diberkati, kita harus merasakan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Share itu keluar gitu loh. Share itu ke bukan secara frontal atau kayak anak kayak misalnya kayak apa ya, front pembela gitu, bukan gitu ya, tapi melalui hidupnya kita dengan cara apa, kayak tadi Koilim ngomong kongkoh. Jadi CG kita ini akan CG in dan CG out gitu ya. CG outnya itu adalah kalian kelompok sendiri, kita akan pergi gitu ya dengan satu tujuan gitu ya, pergi. Oh aku nanti ngajak koncoku sing ini ya, kadang kan ada toh kayak teman-teman kita tuh mungkin sodok jajak CG ku ya, CG kesannya tuh rohani banget gitu ya. Ya ajakan makan ngobrol kayak gitu. Ayo tak kenal konco-koncoku ya, tapi ya tidak ada sangkut pautnya dengan tidak membawa agama. Kayak intinya kayak gitu, ngerti nggak sih? Minggu lalu kok Adrian, 2 minggu lalu kok Adrian tuh sempat sharing di ibadah Sabtu tuh bagus. Jadi kalian bingung CG-an gue apa? Coba Rirano ibadah satu kok Adrian 2 minggu yang lalu. Kok Adrian tuh ngomong, "Ojo, kamu moro-moro ngajak. Ayo melo Kristen." Ayo gini, bukan gitu loh. Tapi maksudnya goalnya tuh bukan dia jadi Kristen atau tidak, bukan. Tapi goalnya itu adalah kita tahu, oh dia kebutuhan itu ini, kita bisa doakan. Kayak gitu loh, ngerti nggak sih? Kita tuh bisa jadi terang gitu ya bagi teman-temannya kita. Bukan menjadikan dia tuh Kristen, bukan. Atau bukan menjadikan dia itu apa ya, kayak kaku banget gitu ya, bukan itu. Tapi terlebih dari itu, dia bisa mengalami Tuhan, dia ada kebutuhan apa, kita bisa doa. Jadi dia bisa merasa bahwa oh ini loh keberadaannya anak Tuhan itu ini. Dan aku percaya
kalau bukan itu boleh kita. Saat kita kayak gitu ayo loh, Tuhan itu ngasih benih-benih. Ya siapa tahu nggak bisa mustahil. Mau dibaptis loh, kayak gitu loh, kayak tiba-tiba loh dia tuh mau kenal Tuhan lebih lagi loh. Melok ini kayak melok CG apa segala macam itu. Tujuannya itu adalah itu gitu ya, bukan dengan frontal atau apa, tapi dengan perilaku hidupnya kita gitu ya. Sekian gitu, terus mau bagi kelompok dulu. Yes, ada pertanyaan? Grup rekotan itu Tanfoni, Josh, Siver. Tan, Budi, kita fokus nangkep siapa nih? Adi Guna. Ade kok Adi? Ini kasih uangnya menurut saya. Share di sini ya, pakai mau kamu. Oke ya, minta tolong guys. Ini kita cuma 5 menit aja karena ini sudah malam ya. Nanti kalau ngumpul sebentar diisi kira-kira namanya siapa, ada bolpen nggak ya? Aku lupa nggak bawa bolpen. Jadi nanti diisi kira-kira kalian Indonesia apa, terus langsung doa ya, doa bareng untuk mendoakan setiap nama-nama yang sudah kalian tulis. Ini kelompok ini Ceo Mbak Cindy ya. Sini kasih nama Ceo. Terus Pipi. Pipi ambil kita. Kita kumpul ya. Jelas gak ya? Tadi maksudnya paham juga. Iya. Setiap kelompoknya bisa kumpul. Yang online boleh mulai ya. Tak mute dulu yang sini. Mute aja. Chelsea tolong take over ya. Hai yang online ini masih hadir semua ya ini ya. Hai Cel. Oke, tadi sama yang kayak udah disampaikan sama Mas. Yuk kita kayak masing-masing kalau mau personal chat ke aku juga nggak apa-apa sih. Direct message atau WhatsApp aja itu juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian ada kayak teman-teman atau teman terdekat, teman kantor ataupun even mungkin keluarga, sepupu dan segala macam yang kayak kalian rindu Pol kayak orang ini tuh bisa nih, aku bertumbuh di sini, aku kepengen dia ini juga bisa merasakan hal yang sama yang kayak aku rasain. Yuk kita bantu doa sama-sama. Jadi kita nggak akan bisa tanpa pertolongannya Tuhan sih, ya kan? Karena kan kita juga nggak mau ya kayak apaan sih lu ngajain aku kayak gini kayak kesannya kayak sok Kristenan banget nih kamu kayak gini kan enggak. Kan kita juga kayak kepengennya mereka juga join itu karena mereka ingin, bukan karena kita paksa gitu toh. Nah, cuma kita kan pasti rindu tuh paling nggak kita ngajak dulu. Nah, mungkin beberapa dari kita juga kayak kerasa kayak takut ditolak atau kayak gimana, nggak apa-apa. Nah, makanya kita bersatu hati, kita doa bareng, kita doa sama-sama kayak untuk acara ini tuh bisa berjalan dengan lancar dan kerasa kan kalau misalnya kita bisa kayak ngajak orang yang kita sayang, kita peduli sama mereka, terus buat untuk bergabung, terus kayak bisa kenal Tuhan, bisa hubungannya lebih dekat sama Tuhan, kitanya tuh kayak jadi lebih bahagia juga ya kan, kayak gitu. Nah, yuk kalau bisa sambil chat pribadi aku gitu juga nggak apa-apa sih, kayak untuk nama-nama yang kalian kepikiran tiba-tiba, oh ya bisa nih misalnya kayak teman deket atau gimana atau mungkin saudara atau kayak gimana, itu bisa personal chat sama aku gitu ya. Oke. Mungkin ada yang mau tanya dulu sebelumnya? Ada yang mau tanya nggak tentang more about CG Fun ini kayak gimana terus atau mungkin kayak tips and triknya atau kayak gimana? Bisa tanya juga, yuk silakan. Ada yang mau tanya? Ada yang mau menanggapi? Mungkin? Atau sudah jelas semua? Sudah aman? Sudah jelas semua kah? Sudah jelas ya? Kalau bisa chat aja, chat secara personal juga. Misalnya kayak orang-orang yang pengen kita doain juga. Gitu. Jadi mungkin nggak usah detail dulu, nggak masalah. Kayak misalnya aku mau ajak teman dekat aku, best friend aku. Nah, kayak gitu itu juga nggak apa-apa. Nanti kita dalam doa bareng. Gitu. Ada mungkin? Aku tunggu chatnya kalau ada.
Ada mungkin. Aku berasa seperti ngobrol sendiri guys, kayak seminar gitu. Ayo turn on Semangat, Jel. aja. Semangat. Turn on aja nggak apa-apa. Di turn Lagi on aja. makan, Jal. Lagi makan, sabar. Malam bener kok. Bentar. Semangat, Jel. Mungkin lagi diresapi dulu siapa yang mau didoain. Iya betul banget. Kalau mungkin ada yang kurang jelas atau kayak gimana boleh Adikku udah kamu chat belum? Apa? Adikku udah kamu chat belum? Iya loh, aku mau PDKT-in. Kok tolong bantuannya juga dong, kan itu meme kamu. Ya, Emang nanti kamu di ya. Surabaya kan, kok? Belum. Oh, loh, di Surabaya apa di Ternate? Pas minggu depan, tak? Iya. Oh, di sini aku di Ternate aku, belum di Loh, bukan, Surabaya. memenya kok Adi. Oh, memeku di Surabaya, iya. Oh, selalu di Surabaya ya? Hmm. Baik. Baiklah. Oke, siap. Ya, berarti paling enggak kan September kan kok Adi udah di Surabaya juga kan ya? Iya. Oke, ya udah kalau gitu sambil kita mempersiapkan baru dapat infonya juga hari ini, mungkin kayak masih belum kepikiran atau belum kebayang atau kayak gimana. Gak apa-apa, kita doa sama-sama dulu aja. Kita kayak minta hikmat, minta pimpinan dari Tuhan dulu aja kali ya, kayak supaya kita kan memang kayak kita manusia biasa, kita nggak tahu how to mungkin, karena aku pribadi juga kayak pasti juga mengalami kesulitan kayak how to kayak apa ya caranya, gimana caranya. Nah, nanti kalau misalnya gitu kita doa bareng-bareng minta Tuhan untuk kasih pimpinan dan kasih istilahnya cara supaya kita bisa menjangkau lebih kayak teman-teman kita atau orang terdekat kita buat bisa lebih mengenal Tuhan gitu. Oke, yuk kita satukan hati dalam doa ya. Mari, yuk kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami telah menerima firman-Mu yang luar biasa Tuhan, dan kami bisa belajar lebih mengenai kasih, dan kami nggak mau sampai menerima kasih gitu aja tanpa menyalurkan ke orang lain yang lebih membutuhkan Tuhan, karena kami telah menerima kasih-Mu, supaya kami bisa menyalurkan kasih-Mu itu untuk memberkati orang lain. Tuhan, pada malam hari ini kami mau berdoa ya Bapa untuk acara Cikevan yang akan bulan September nanti akan kami adakan. Kami tahu Tuhan, kami hanyalah manusia biasa. Kami tahu Tuhan, kami nggak akan bisa apa-apa tanpa Tuhan. Karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami bersatu hati dengan kerendahan hati kami meminta tuntunan Tuhan untuk acara Cikevan ini bisa berjalan dengan sangat lancar Tuhan. Karena kami rindu untuk orang-orang terdekat kami ya Bapa merasakan kasih dari Tuhan seperti apa yang telah kami rasakan di dalam komunitas ini Tuhan. Kami rindu semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Kami rindu untuk semakin banyak jiwa yang merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya ya Bapa. Karena kami tahu dunia ini menjadi semakin nggak baik dan satu-satunya jalan adalah Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan agar Tuhan pakai bibir lidah kami, Tuhan pakai kehidupan kami untuk bisa memberkati mereka Tuhan, sehingga acara ini bisa berjalan dengan sangat lancar. Semuanya itu bukan untuk kami, bukan untuk gereja kami, tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami nggak akan bisa tanpa pertolongan Tuhan. Kami nggak akan bisa kalau Roh Kudus nggak beserta dengan kami. Karena itu ya Bapak, pakai setiap kami. Karena kami sungguh rindu Tuhan, semakin banyak orang yang mengasihi Tuhan dan semakin banyak orang untuk mengalami perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Dan berikan kami hikmat Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, itu nggak menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kami, tapi kami boleh menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kami serahkan acara ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you semuanya. Ini diminta sama Ko Ilim ini kayaknya. Jangan lift dulu ya, sebentar lagi kita mau foto bareng. Thank you, Chelsea. Thank you. Chelsea lagi di mana? Di rumah ini. Awalnya aku mau onsite toh, terus habis itu
kan pikirnya aku nggak berani nulis dulu, takutnya nanti PHP kayak minggu lalu. Terus ternyata tadi kan emang pulangnya agak malam, dan tadi pagi itu kayak barusan diinfo, jadi ada satu anak di kantorku tuh yang positif. Jadi daripada aku spekulasi kan ya, kalau misalnya aku datang onsite dulu, jadi aku tunggu hasil PCR keluar aman, nah itu baru bisa bertemu, berkeliling, keluar lagi gitu. Iya sih. Pokoknya stay safe semualah ya, karena nggak terprediksi banget sih memang kayak gini tuh. Lagi kenceng banget penyebarannya soalnya. Oh iya, pol. Apa mungkin karena juga perubahan cuaca ya, ini kan udah mau musim hujan toh ya, udah mulai hujan-hujan gitu, terus kayak imun kan jadi kayak semakin unstable gitu PE ya. Ya Iya. pokoknya harus tidur cukup, istirahat cukup, makan yang cukup, olahraga yang cukup. Nah, itu olahraga itu. Aduh. Ada yang mau tanya-tanya nggak by the way tentang CGFun ini? Soalnya aku juga lumayan sering sih dapet chat kayak CGFun ini ngapain aja memang kayak, terus acaranya emangnya spesifiknya tuh ngapain aja kayak gitu. Mungkin kalau ada yang mau tanya silakan ya. Selfie ada mungkin mau ditanyakan atau sudah jelas banget nih? Jelas sih, cuma kan problemku kan aku nggak tahu bisa onsite apa enggak. Atau diajak online gitu ya nggak apa-apa sih ya. Iya. Pokoknya Paling mungkin sih online. Soalnya kan di rumahku kan baru ada ponaan lahir kan. Jadi takutnya itu bawa gitu, jangan sampai bawa. Bener. Gak apa-apa. Kalau pengen melok sebenarnya, tapi ya gitu kayak apa ya, hati Tuhan buat jangan. It's okay. Nanti kan penjamahannya nggak hanya secara onsite, tapi online juga bisa. Amin. Yang penting hatinya sih, bener sih. Kalau jujur aku pribadi itu ya waktu pertama kali di brief itu juga kayak, ini jujur banget ya, sejujur-jujurnya aku di brief banget. Ya apa caranya? Aku tuh kayak literally bingung sih jujur. Tapi setelah dijelasin kayak gimana prosedurnya kan, kita nggak ngelakuin itu kan sendiri toh. Jadi dan kita tujuannya kan memang bukan untuk gereja kita ngelakuinnya itu juga bukan untuk kayak kepentingannya kita pribadi atau supaya CG-nya kita tambah besar atau gimana, tapi kan kayak ya kita loh diberkati dengan adanya komunitas ini gitu kan, kita diberkati dengan orang-orang yang bisa support kita walaupun kita kayak lagi sendirian, kesepian atau ya apa, terus kita bisa ngobrol-ngobrol gini walaupun secara online atau onsite kayak gitu. Nah, kan kita pasti juga rindu kayak orang-orang yang kita sayang itu bisa ngerasain hal yang sama gitu. Steve nanya nih, aku mau tanya yang online berarti nggak ada kegiatan CGFun ya, cuma ngajak orang jangkau jiwa aja. Enggak, nanti juga ada acaranya Steve. Yang online nanti juga ada misinya. Ada challenge-nya sendiri. Ada challenge-nya sendiri. Pokoknya acaranya lebih casual lah, intinya kayak gitu. Karena kan nggak bisa tuh ya, misalnya kayak kita mau ngajak teman dekat gitu. Terus ayo join CGFun, terus orangnya deket langsung kayak, sini kamu tak doain, kamu punya masalah gini nih, ayo kamu share kan kayak awkward gitu kan ya. Kita masih lebih casual, yang kita bisa kayak sehari-hari kita bisa ngobrol, istilahnya kayak ketemu teman baru, terus habis itu kayak kepengin tahu lebih tentang kayak komunitas kita tuh kayak gimana kayak gitu. Kayak aku percaya sih kayak aura-aura positif itu bisa nular, ya nggak sih? Jadi walaupun secara online ataupun onsite kayak gitu. Kan kalau aura positif yang dari kita bisa nular ke mereka kan kita juga senang. Gitu. CGC 229-nya balas apa ya? Kok Ilimnya perasaan di situ ya? Agnes mungkin. Bukan Agnes. Siapa itu? Iya, nggak tahu. Oke, tak pikir kok Ilim dia balesin, tapi kok Ilimnya di sana. Mungkin Agnes. Iya. Kalau bukan berarti yang lainnya. Pokoknya mungkin aku kayak mau encourage-nya bukan kayak kita dapat misi untuk jangkau jiwa atau kayak gimana ya, tapi lebih kayak kalau misalnya kita diberkati, kita juga kepengen kan orang yang kita sayang itu juga diberkati, itu sih. Karena jujur sih, aku kalau recently itu kayak denger banyak cerita ya kalau aku paling banyak kan di kantor ya, di kerjaan kayak gitu, dapat banyak cerita gitu. Mereka semua tuh lebih muda dari aku, tapi kayak problemnya tuh kok sampai aku tuh speechless gitu loh kayak dengernya, padahal mereka tuh everyone tuh kayak look so happy, kayak look so
pretty and cheerful kayak gitu, tapi ternyata tuh di dalamnya tuh beda banget. Kayak mereka mengalami masalah yang sampai mereka tuh kayak bingung gimana bisa merasa content with themselves gitu, kayak nggak bisa merasa happy dengan kehidupannya mereka kayak gitu sih. Makanya Ya itu problemnya midlife crisis. benar, kebanyakan tuh emang usia 25, kelahiran 97 berapa? Oh, kelahiran 97 98 belum. Ya 25 ya. Ya itu kayak problemnya mereka lebih banyak ke situ-situ gitu. Padahal kelihatannya kayak eksis dan segala macam ya, makanya kan kayak kembali lagi karena kita banyak sosial media ya, jadinya orang tuh kayak kan tuh lebih comparing their life gitu loh dengan yang lain. Iya. Gitu. Yang lainnya yang baru-baru join mungkin ada yang mau tanyakan kesannya Ya. gimana? Atau ada yang mau menambahkan silakan. Kita open sekali. Mungkin Kimberly, bagaimana kehidupan di Jakarta? Atau siapapun deh, Vanessa boleh. Ko Adi juga boleh. Ko Adi, masih makan nggak Ko? Ko Victor, hai Ko Victor. Masih makan. Astaga. Itu aneh Valen yang balas tadi itu. Kenapa? Oh, Valen, Mbak. Kayaknya nih Valen yang pegang laptopnya. Oh, iya. Hai, sis. Weh. Gemta goyang-goyang terus kameranya. Hai, Chelsea, anaknya Chelsea. Polen. Hancur anaknya Chelsea. Semangat ya, Jel. Udah ada namanya kok, Ce. Kita isi kok, Jel. Udah rame, Ta? Udah rame. Anakmu taat, Jel. Puji Tuhan. Lucifer. Belum dah. Chelsea. Ini rame nih. Chelsea. Kita kayak mau kampanye pemilu sih. Pilpres ini. Pilpres ya. Cel, kita punya yel. Yuk. Babi Bu Bebo, ye. Uci. Tiap kali kita ketemu kita pakai itu ya. Uci. Oh, nggak mungkin kan? Kamu bahagia toh, J? Kamu ngerti-ngerti tak panggil tak isi. Babi Bu Bebo, ye. Ya nama jadi kita Babi Bebo. Apa? Yang penting kamu diingat toh. Karena grup B toh ya. Ini karena grup B toh ya. Aku mau kencing, kencing. Chelsea. Jel, kamu jangan stres ya, Jel. Sama grupmu, Jel. Bahagia dong. Aku harus bahagia, Jel. Ada aku soalnya. Loh, justru itu. Kita selalu ketawa jadinya. Uci emang kayaknya perlu bersama dengan Valen biar berbahagia terus. Bahas makanan entah ini. Wah. Oh iya, aku nggak kedengeran sih. Ngomong apa tadi? Kayaknya. Ya, Bu ya. Kayak denger makanan. Kerjaan ya, tolong ya. Uci mau kabur ke Swiss, hati-hati. Wah. Ikut Cel. Cel, ikut aku. Uci mau kabur ke Swiss, panggilan buat Chelsea. Uci mau kabur. Ya wes, ya apa lek kita Cegevane di Swiss gitu ta. Sama temennya kok jiwa-jiwa seluruh dunia. Nah, itu. Ya. Yes iki. Di smash kamu nanti ambil Valen. Valen. Perci aku. Ketahan lanjut toh. Chelsea. Chelsea happy loh, Chelsea kan lo. Seru loh, aku ketawa terus sampai aneh. Chelsea.
Asik kan kelompok kita loh. Sorry banget guys. Wah, udah bikin konten tuh yang di sana. Ya apa langsung bikin reels lah ini? Hah? Kelompok Sri Kandi. Oh iya. Kenapa ya Sri Kandi? Cel, grup ini loh, Cel ikut-ikut kita tok, Cel. Oke, Marcel. Thank you. Oh ya, bye-bye Marcel. Ketemu. See you. Baju kuning. Baju kuning, ditunggu anaknya di rumah baju kuning. Ngomong-ngomong tunggu anak, aku tunggu ponakan nih. Chelsea. Harus on duty. Ini Kalian kota di sana namanya. lagi ngobrolin apa, Len? Hah? Sekarang ini. Oh rahasia, tergantung grupnya. Wah ini. Kalau Grup kita grupnya lebih apa asik. ini? Grup kita makan, Cel. Kita foto kita makan. Makan apa hari ini? Makan apa? Itu menunjukkan kalau grup kita grup foodie berarti. Makan cireng. Enak, Ire. Kalau nggak diguna jangan pindah grup ya. Teman-teman. Aku bisa pindah grup gak nanti ya? Kepengen ke grup B pastikan, ayo. Bisa pindah gak ya? Yuk yang di online kita Yes. tutup dalam doa juga yuk. Oke, yuk. Wah. Oke, yuk teman-teman kita sudah selesai ya. Kita tutup dalam doa sebentar ya. Yuk. Oke, yang di luar mungkin bisa masuk dulu. Balik posisi. Di sini nggak apa-apa lah. Oke. Sudah semua ya? Oh iya sih. Oke. Yang online bisa open cam. Habis ini kita setelah doa langsung foto. Sudah? Oke, yuk kita doa sebentar ya. Oke, yuk kita satukan hati ya. Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk malam hari ini. Sekali lagi ya Tuhan, kami boleh CG, bagi yang online maupun yang onsite ya Tuhan, yang percaya bahwa hadirat-Mu tidak terbatas ruang dan waktu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap tabur benih firman-Mu ya Tuhan, akan jatuh di tanah hati kami yang syukur ya Bapak, yang akan bertumbuh berbuah ya Bapak. Kita berdoa ya Tuhan, untuk teman-teman kami yang sudah melayani hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau tambahkan ya Tuhan, urapan dalam pelayanan ya Tuhan, hikmat-hikmat yang baru ya Tuhan, semangat yang baru, api yang mula-mula ya Bapak. Kiranya mereka melayani tidak semakin capek, tetapi semakin berapi-api ya Tuhan. Malam hari ini kami juga berdoa bersatu hati ya Tuhan untuk teman kami yang berulang tahun, CEO ya Tuhan, kiranya ya Tuhan, Kau tambahkan ya Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan dari CEO ya Tuhan, yang percaya Tuhan, ketika Kau menambahkan umur, Kau tambahkan juga kepercayaan lainnya ya Tuhan, yang Kau akan limpahkan ya Tuhan dalam kehidupan CEO ya Tuhan. Berkati ya Tuhan hubungannya dengan Indonesia juga ya Bapak. Kami juga percaya ya Tuhan bahwa mereka Tuhan akan menjadi banyak berkat ya Tuhan bagi banyak orang ya Tuhan. Kita berdoa ya Tuhan untuk setiap kesehatan, untuk setiap pekerjaan, untuk setiap keluarga, apapun ya Tuhan, kiranya Engkau juga menyediakan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kalau sebentar ya Tuhan kami akan usai Tuhan, jika malam hari ini ya Tuhan, kami mau minta ya Tuhan penyertaan-Mu tidak pernah usai dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Mari teman-teman angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Kita kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus yang akan membuat kita semangat untuk melakukan Cikevan, karena ini adalah hati Tuhan. Yang percaya, yang mau, yang siap untuk Cikevan, sama-sama kita katakan amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Theo.
Kita foto bareng dulu dengan yang online ya. Yuk yang online. Nyalain open cam-nya, yang bisa open cam. Atau nggak bisa open cam, tunjukkan fotonya saja. Wadi, munduran Wadi. Nggak ketok Wadi. Wadi kayak lagi itu loh, kok apa tuh? Covernya film horor tuh. Illuminati. Uang dolar, uang dolar. Ayo, tak foto no. Sana. Iya Kimberly nggak apa-apa. Oke, Vanessa, see you. God bless you. Koyo pindah ke depannya Ceuci kok. Depannya Ceuci kosong banget soalnya. Koyo pindah ke depannya Ceuci aja. Oh, nggak jadi ya? Kameranya jatuh. Kencong. Kurang naik kameranya. Oke, pas. Saya. Yang foto siapa? Yang capture siapa ya, BTW? Yang capture siapa? Aku aja, dah. Aku bisa kok. Guys. Yang capture. Tak capture. Yang capturein Koilim. Oke. Ya. Masuk Koilim. Sudah. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Awas kamera timbul. Oke, thank you. Aduh, Hostnya mana host? Ya. Host di sini. Hostnya di sini. Silakan ditutup, Bos. Oke, thank you semua yang udah join. Thank you, dadah. See you Selasa depan ya. Di acara Cekevan. Sorry, undur diri dulu. Budi, kamu host dah, Bud. See you. Budi, kamu host dah, Bud. Kobut, ambil alih Kobut. Bye-bye. Bye-bye. Matiin.